Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di seri Geospatial Brief. Kali ini yang ke-6 dan topiknya terkait dengan informasi geospasial untuk mitigasi bencana. Karena topik ini cukup panjang, saya akan bagi beberapa seri. Nah, ini seri yang pertama ya. Jadi pertama-tama coba kita lihat dulu karakteristik wilayah Indonesia dan hubungannya dengan kebencanaan ya. Jadi pertama-tama coba kita lihat tectonic setting dari wilayah Indonesia. Jadi ini saya pinjam gambar dari Simanjuntak dan Barber tahun 1996. Setidaknya memberikan gambaran kepada kita. Jadi memang Indonesia ini kalau dilihat dia berada di tengah pertemuan beberapa lempeng besar ya. Jadi di bawah di selatan ini ada lempeng Indian Ocean Plate dan juga Australian Plate ya. Kadang-kadang disebutnya juga Indian Australian Plate ya semuanya ya. Dan melakukan subduksi ya ke wilayah Indonesia yang di sebelah utaranya. Kemudian kita juga punya Eurasian Plate di sini di sebelah kawasan barat utara. Kemudian di sebelah timur kita punya Philippine Sea Plate. Kemudian ada Caroline Plate ya. Ini kecepatan subduksinya juga dikasih ya. Indian Ocean Plate ini 7 cm per tahun, kemudian Caroline Plate 10,2 cm per tahun, Philippine Sea Plate ini 8 cm per tahun dengan arah-arahnya ya. Nah, pertemuan ini kemudian menyebabkan wilayah Indonesia seperti kita lihat di sini ya, banyak mengandung sesar-sesar aktif ya. Di Indonesia bagian timur nih kelihatan ya, bisa dibaca. Kemudian di Pulau Sumatera kita tahu ada Semangko ya, sesar Semangko. Di Pulau Jawa kita tahu ada Cimandiri, ada Baribis ya, dan banyak sesar-sesar kecil lainnya ya. Kemudian juga di Sulawesi ini ya, ada Palu Koro, ada macam-macam di sini ya, banyak sekali sesar ya. Jadi dari kondisi tektonik yang aktif ini, maka mau nggak mau nanti kita lihat wilayah Indonesia ini memang rentan terhadap bencana gempa bumi ya. Jadi baru saja kan terjadi gempa bumi di Malang Selatan ya. Kemudian juga di Sulawesi Utara. Sebelumnya kita juga Sulawesi Barat dan seterusnya ya. Jadi memang negara kita ini dengan kondisi tectonic setting yang tergambar di sini, kita bisa sadari bahwa memang kita akan sering menghadapi gempa bumi ya. Dan juga kalau gempa bumi ini episentrumnya terjadi di laut, dan kalau lihat dari gambar ini juga kemungkinan banyak yang di laut ya, maka banyak potensi timbulnya tsunami ya. Dan kita sudah lihat yang paling terkenal yaitu gempa Sumatera Andaman ya 2004 yang melanda Aceh. Tsunaminya besar sekali ya. Dan tentunya ada sejumlah tsunami lainnya yang kita ingat, yang recently itu di Palu ya. Kemudian ada di Pangandaran, sebelumnya juga di dekat-dekat pantai Sumatera ini meskipun kecil, misalnya Bengkulu ya. Dan juga nanti kita lihat banyak sejarah tsunami sudah terjadi di Indonesia Timur ini. Nah, kemudian di samping menimbulkan banyak gempa bumi dan tsunami, aktivitas tektonik ini nantinya juga secara
geologis memicu munculnya gunung-gunung api ya. Ada ring of fires di sini ya, sepanjang zona subduksi. Kita lihat di sebelah barat Sumatera ya. Kita punya Bukit Barisan, kemudian di Jawa juga banyak gunung api. Kemudian ke arah Sumba, terus ya timur naik ke atas ke wilayah Sulawesi, terus ya sampai ke Filipina ya. Jadi gunung-gunung api ini juga cukup aktif ya. Jadi kita nanti lihat bencana alam berupa letusan gunung api juga sering terjadi ya. Itu pertama dari kondisi tektoniknya ya. Kemudian negara kita ini kan negara kepulauan ya, yang sangat luas, dan 63% wilayah kita itu laut sebenarnya ya. Dan untuk menggambarkan, membayangkan luasnya itu dari Sabang sampai Merauke itu 5.200 kilo kira-kira ya. Kemudian dari Miangas di utara sampai Rote di selatan itu kira-kira 1.850 kilo. Jadi karena kita negara kepulauan sangat luas, berpulau-pulau ya, di ekuator, nanti kita lihat bahwa kondisi hidrometeorologis wilayah Indonesia juga cukup dinamik ya. Akibatnya akibatnya bencana-bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, di samping tadi yang related to tektonik ya, seperti gempa, tsunami, gunung api ya, juga banyak yang related kepada hydrometeorologist condition ya. Contohnya kita banjir ya. Kemarin kita banjir besar terjadi ya di wilayah mulainya sih dari wilayah waktu itu Kalimantan Selatan ya. Kemudian masuk ke NTT, NTB karena cuaca ekstrim ya. Kemudian juga badai puting beliung, nah ini berkorelasi dengan banjir ya. Dan kemudian akibatnya memang karena geomorfologi wilayah Indonesia yang cukup variatif ya, sering juga terjadi longsor-longsoran ya di wilayah-wilayah pegunungan ya. Tapi kemudian karena kita juga di ekuator kepulauan sering dilanda La Nina dan El Nino, kadang-kadang ya di samping banjir, longsor, tapi juga di saat tertentu kekeringan yang kemudian diikuti kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi dengan kata lain memang wilayah kita ini rawan terhadap bencana alam. Oleh sebab itu nanti dalam konteks informasi geospasial, memang data dan informasi geospasial ini mau nggak mau ya hukumnya wajib ya, harus berperan dan berkontribusi ya dalam sistem manajemen pengurangan resiko bencana ya. Karena bencana alam ini akan selalu berpotensi terjadi ya. Karena banyak bencana alam itu yang dia punya siklus berulang ya, seperti gempa, kemudian tsunami yang terkait gempa ya berarti akan berulang juga ya. Kemudian gunung api juga. Jadi dalam hal ini data dan informasi geospasial itu yang ada di Indonesia baik dalam bentuk kebijakan satu peta ataupun satu data Indonesia ya harus mendukung program manajemen pengurangan risiko bencana di Indonesia ya. Ini yang perlu ditekankan ya. Nah, ini contoh-contoh kejadian bencana alam di Indonesia selama ini, tentunya yang terrecord ya. Kalau dari zaman dulu sekali saya pikir ya lebih banyak lagi mungkin ya. Misalnya ini gempa bumi di Indonesia dari tahun 1900 sampai 2019 kemarin, hampir seluruh wilayah Indonesia ini ketutup pernah kejadian gempa ini ya. Kecuali ya Kalimantan memang yang agak sedikit sepi dari gempa ya, dan bagian selatan timur Papua ini ya, ini Merauke dan sekelilingnya. Tapi lain-lainnya kita lihat gempa-gempa besar banyak terjadi, minimal kalau dari magnitude di atas 7
skala Richter ini banyak sekali ya. Kalau dia yang 9 ini kemarin yang di kawasan Aceh itu ya, Sumatera Andaman. Kemudian gunung api juga lumayan banyak ini di Indonesia ya. Dan ini juga banyak yang juga kerap meletus ya. Jadi kemarin kan ya Merapi yang aktif ya, kemudian juga Semeru aktif, Sinabung ya, dan beberapa gunung lainnya ya. Dan ini gambar dari uh, Prof. Nanang Puspito ITB ya. Jadi ini sejumlah kejadian tsunami di wilayah Indonesia ya. Tentunya lebih banyak dari ini ya. Ini yang mungkin yang recorded ya dalam sejarah, tapi yang tidak recorded juga banyak ya. Dan kalau dari gambarnya statistik BNPB, memang bencana alam di Indonesia ini kelihatannya trennya seperti naik ya, dan didominasi dengan bencana-bencana yang sifatnya hidrometeorologis ya, banjir, longsor, angin puting beliung ya. Bisa disadari dia meningkat karena memang keseimbangan pemanfaatan lahan dengan jumlah penduduk dan seterusnya ini memang semakin tidak optimal lah ya. Jadi memang bencana-bencana hidrometeorologis juga mungkin akan meningkat, apalagi dengan kondisi cuaca yang kadang-kadang ekstrim saat ini ya. Jadi memang sekali lagi kita yang ada di Indonesia ya memang harus selalu waspada lah ya terhadap bencana-bencana alam, dan kita harus selalu siap sedia ya setiap saat. Nah, ada beberapa hal yang membuat manajemen pengurangan resiko bencana di Indonesia ini perlu memang diseriusi ya secara baik ya. Alhamdulillah selama ini kita kalau pasca bencana BNPB dibantu oleh kementerian lembaga lain kan sudah bergerak dengan baik ya. Sebelum bencana juga BMKG, LAPAN, BIG ya, itu juga sudah berusaha melakukan identifikasi bencana, kemudian early warning dan seterusnya ya. Nah, ini sekedar gambaran saja bagi kita semua. Jadi kalau kita lihat ini lokasi kota-kota di Indonesia, dan ini ada ibu kota provinsinya. Dan kalau kita ingat tadi gambar yang pertama ya, tectonic setting, tapi kemudian kita lihat juga kondisi geomorfologi Indonesia. Menurut beberapa studi ini banyak orang di Indonesia ya, bahkan lebih dari 40% penduduk Indonesia itu bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana alam ya, baik bencana-bencana geologi maupun bencana hidrometeorologi ya. Dan 40% dari 270 juta ya cukup besar ya, sudah 100 juta lebih berarti ya. Jadi ini bukan hal yang main-main ini ya, harus disikapi secara serius ya. Dan bencana alam ini merupakan bahaya laten di Indonesia ya. Dia akan terus ya datang. Dan problemnya lagi datangnya ini kita tidak bisa prediksi ya, waktu dan tempatnya banyaknya ya. Kemarin kita gempa di Sulbar, kemudian tiba-tiba banjir di Bima, kemudian di Flores Timur, kemudian tiba-tiba gempa di Malang Selatan, kemudian gempa lagi di Sulawesi Utara ya. Jadi memang ini kita perlu kesiapan ya. Jadi perlu suatu sistem manajemen pengurangan resiko bencana yang tangguh ya. Dan sebaiknya punya rentang kendali sampai ke semua wilayah administrasi kita ya. Dan perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, mitra-mitra non-pemerintah, dan masyarakat secara umum ya. Karena bencana ini bisa datang kapan saja,
di seluruh wilayah Indonesia ya, yang sangat luas ini. Kemudian dia bisa datang tidak tergantung jam ya, bisa sore, siang, malam dan seterusnya ya. Jadi memang kesiapsiagaan di level tapak, di level masyarakat ini harus terbentuk secara inklusif ya, secara alamiah gitu ya. Nah, ini yang perlu difikirkan sama-sama ini ya. Karena kalau sifatnya penanganannya hanya berbasiskan pemerintah, nah ini problemnya nantinya rentang kendali wilayah ini ya terlalu luas ini ya. Kadang-kadang juga kalau terjadi di pulau-pulau terpencil di mana sulit untuk mencapainya ya, maka bantuan dan segala macam agak susah ya. Jadi kerjasama gotong royong antara semua kementerian, lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, TNI, Polri, kemudian mitra-mitra non pemerintah ya, pihak-pihak swasta, industri ya, juga harus share lah ya, kerjasama ya, dan masyarakat secara umum ya. Karena bencana ini masalah kita bersama, oleh sebab itu harus ditangani secara bersama-sama ya. Dan juga kenapa ini penting saya tekankan, karena dari pengalaman selama ini memang bencana alam ini dampaknya merugikan dan merusak ya. Kalau secara ekonomi ini ada hitungan dari BNPB ya. Jadi kerusakan dan kerugian dalam miliar rupiah itu besar sekali ya ini. Coba misalnya kalau gempa bumi tsunami di kemarin di Aceh Nias itu nilainya sudah mencapai, ini dalam miliar ya, berarti sudah 41 triliun ini. Gempa bumi yang DIY Jateng 2006 29 triliun. Terus besar sekali ini ya. Gempa bumi Sumatera Barat juga sampai 20 triliun ya. Jadi ini economic cost-nya besar sekali ya. Tapi di samping economic cost itu, kita lihat banyak sekali juga hal-hal yang merugikan dan merusak ya. Pertama-tama tentunya jatuhnya korban jiwa manusia ya. Kan ini tidak bisa diganti ya. Dan yang kita sering lupa sebenarnya dengan meninggalnya ya korbannya sejumlah masyarakat ya karena bencana alam, maka ada juga kerusakan dalam jaringan sosial ya, dan sumber daya sosial juga di wilayah tersebut secara kita tidak sadari itu ya bisa terganggu ya. Contohnya saja misalnya waktu kejadian tsunami di Aceh ya, itu mungkin kalau secara angka statistik kan kalau tidak salah yang meninggal itu sampai 250.000 lah ya. Tetapi bukan 250.000-nya saja ya, itu kan juga sudah jumlah sangat besar ya. Tetapi di antara 250.000 ini mungkin ada sejumlah dosen ya, kemudian ustadz ya, guru, pegawai-pegawai pemerintah daerah yang meninggal ya. Jadi ada sesuatu yang secara sosial sebenarnya hilang ya dengan jatuhnya korban jiwa manusia ini ya. Belum dalam lingkup keluarga ya, mungkin ada orang tua yang tiba-tiba kehilangan anaknya atau anak kehilangan orang tua dan ada paman kehilangan keponakan dan seterusnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ya. Jadi dalam bencana alam itu korban itu bukan hanya statistik number saja ya. Karena begitu korban itu jatuh, sebenarnya ada jaringan sosial yang terkait yang juga kadang-kadang kolaps ya. Atau kalau tidak kolaps pun juga terkoyak dianya ya. Ada kesedihan-kesedihan manusia di wilayah bencana yang tidak terekam. Nah, dan menurut saya ini justru lebih harus diperhatikan ini ya.
Jadi konseling, mungkin kemudian replacement dari SDM yang meninggal dan seterusnya ya. Dan ini perlu waktu lama ya. Karena kerusakan jaringan dan sumber daya sosial ini biasanya lebih lama recovery-nya, rekonstruksinya dibandingkan jaringan-jaringan yang sifatnya tangible ya, infrastruktur, jalan dan seterusnya ya. Jadi ini perlu diperhatikan lah ini ya, kerusakan jaringan sosial dan sumber daya sosial di suatu wilayah ya. Jadi tidak hanya aspek ekonomi, aspek infrastruktur ya, tapi aspek sosial ini perlu diperhatikan ya dalam rekonstruksi, rehabilitasi sesudah bencana alam. Tentunya kerusakan infrastruktur, rumah dan bangunan ini kita paham ya. Kemudian juga kerusakan lahan dan lingkungan, mungkin yang dulunya lahan subur untuk pertanian ya selama beberapa waktu tidak bisa digunakan. Dan juga yang sering kita lihat hilang atau rusaknya surat dokumen penting ya. Kalau di tsunami Aceh dulu ya banyak sertifikat tanah yang hilang ya. Belum dokumen-dokumen yang lainnya ya, ijazah ini itu. Kalau di Jakarta tuh KTP dan seterusnya ya, kartu keluarga dan seterusnya. Kelihatannya kecil, tapi kadang-kadang itu mengganggu juga ya kehidupan masyarakatnya. Kemudian tentunya hilang rusaknya barang dan kendaraan pribadi ya. Contohnya waktu likuifaksi di Palu kemarin ya, itu banyak sekali yang ya mobilnya hilang, motor segala macam ini itu ya. Dan asuransinya mungkin belum ada pada saat itu untuk likuifaksi ya. Jadi ini kerugian ekonomi korban-korban terdampak dan keluarganya juga perlu diperhatikan ya. Nah, otomatis secara umum ya kehidupan masyarakat terganggu ya, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan seterusnya ya. Kemudian proses pembangunan jelas akan terganggu di wilayah tersebut. Bahkan banyak studi sebelumnya kan sesudah bencana itu tingkat pembangunan suatu daerah itu drop dulu dia ya sebelum dia naik lagi ya. Jadi memang yang mungkin juga bisa menurunkan GDP, GNP nasional ataupun suatu wilayah ya. Kalau gempanya atau tsunami-nya besar sekali ya, bencana alamnya masif gitu ya. Nah itu juga ya bisa mengganggu lah ya. Misalnya kalau terjadi banjir di wilayah Jakarta cukup besar dan lama, nah itu tentunya akan mengganggu banyak hal itu ya. Aspek-aspek ekonomi, perdagangan ya, bahkan kehidupan masyarakat secara umum. Kemudian rusak dan hilangnya hasil-hasil pembangunan ya, ini jelas ya. Jadi banyak jembatan yang runtuh, mungkin yang sudah dibangun ya, gedung-gedung yang dulunya dibangun ambruk dan seterusnya ya. Tetapi bukan fisiknya saja, mungkin dokumen-dokumen yang ada di dalam gedung tersebut juga lebih berharga kadang-kadang ya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Dan tentunya nanti gangguan terhadap iklim investasi juga akan ada lah ya. Pasti kalau di wilayah tersebut terjadi bencana alam, ya tentunya akan terganggu semuanya ya. Nah, oleh sebab itu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan rentan terhadap berbagai bencana alam, memang sistem manajemen pengurangan risiko bencana di Indonesia ini harus terus ditingkatkan ya. Saat ini tentunya sudah alhamdulillah relatif baik ya. Tetapi ya kapasitas, kapabilitas dan kualitasnya harus terus kita tingkatkan ya. Kemudian juga kerjasama antara sektor pemerintah, non pemerintah dan masyarakat harus terus dibuat lebih kondusif, lebih inklusif, lebih baik gitu ya, lebih berkesinambungan. Dan mau nggak mau kita dari komunitas geospasial ini harus berperan dan berkontribusi ya. Ini salah satu kalau dalam istilah saya ini ladang amal geospasial di Indonesia itu adalah mitigasi dan adaptasi bencana alam.
Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, bahkan menyangkut jiwa raga masyarakat ya. Oleh sebab itu, teman-teman yang bergerak di bidang geospasial, tolong ini mitigasi dan adaptasi bencana ini dijadikan sebagai ladang amal ya, yang sifatnya wajib kalau menurut saya ya. Di samping tentunya ladang-ladang amal yang lainnya ya. Itu geospatial brief kita seri pertama dalam bidang informasi geospasial dan kaitannya dengan kebencanaan di Indonesia. Nanti kita lihat di seri yang keduanya bagaimana peran yang lebih detail dari informasi geospasial untuk manajemen pengurangan risiko bencana. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga penjelasan ini ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.